Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas 6 soal HOTS untuk persiapan P3K Biologi tahap 3 tahun 2022. Baiklah, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Kontraksi otot rangka dipicu oleh neuron motorik. Kurva di bawah ini menunjukkan kuat kontraksi dan durasi kontraksi dari ketiga jenis otot rangka pertama, otot rangka kedua, dan otot rangka ketiga penyusun tubuh manusia. Pilihlah dari tabel berikut fungsi yang sesuai dari ketiga otot rangka pada kurva di atas. Manakah di antara ketiga otot rangka tersebut yang merupakan otot penggerak bola mata, otot penggerak kaki, otot yang terdapat di daerah punggung dan berfungsi mempertahankan postur tubuh? Teman-teman mengerti kan maksud dari soal ini? Mari kita lihat kembali. Pada grafik ini, pada kurva tersebut, diperlihatkan ada 3 jenis otot, digambarkan otot rangka pertama, otot rangka yang kedua, otot rangka yang ketiga. Ketiga dari otot ini memiliki durasi kontraksi yang berbeda. Untuk jenis otot rangka yang pertama, dia memiliki durasi kontraksi yang paling lama, yaitu sekitar 200 mili per detik. Sedangkan untuk jenis otot rangka yang kedua, dia memiliki durasi kontraksi selama 60 mili per detik. Sedangkan untuk jenis otot rangka yang ketiga, dia durasinya lebih cepat, yaitu hanya sekitar 30 mili per detik. Nah, sekarang menurut teman-teman, manakah di antara ketiga jenis otot rangka berikut ini yang merupakan penyusun otot penggerak bola mata? Apakah otot rangka 1, 2, atau 3? Dan otot penggerak kaki, apakah otot rangka 1, 2, dan 3? Atau otot yang terdapat di daerah punggung dan berfungsi mempertahankan postur tubuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat penjelasan berikut. Kurva tersebut menunjukkan siklus kontraksi sel otot rangka dengan interval waktu yang bervariasi, dari otot 3 yang kontraksinya cepat hingga otot 1 yang kontraksinya lambat. Otot dengan aktivitas pergerakan yang tinggi perlu memiliki siklus kontraksi yang cepat, sementara otot yang berfungsi untuk menopang postur tubuh akan memiliki kontraksi yang lebih lambat. Coba cermati kata-kata berikut ini kembali. Otot dengan aktivitas pergerakan yang tinggi perlu memiliki siklus kontraksi cepat. Misalnya pada otot penggerak bola mata. Jadi otot penggerak bola mata, dia harus memiliki otot dengan kontraksi yang cepat, yaitu otot 3. Jadi, jenis otot rangka yang ketiga ini bisa dikatakan inilah penggerak otot mata, bola mata. Sedangkan yang paling lambat itu merupakan penopang postur tubuh. Sedangkan yang otot 2 ini merupakan otot untuk penggerak kaki. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah E. Otot penggerak bola mata, itu jenis otot rangka 3, otot penggerak kaki, jenis otot rangka 2, dan otot yang terdapat di daerah punggung dan berfungsi mempertahankan postur tubuh adalah jenis otot rangka 1. Jadi jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal nomor 2. Setelah melakukan olahraga secara teratur selama 1 bulan, detak jantung Budi pada saat istirahat menurun 70 detak per menit ke 50 detak per menit. Meskipun demikian, cardiac output atau volume darah yang dipompa selama 1 menit tidak mengalami perubahan. Perubahan berikut ini yang mengakibatkan kondisi tersebut terjadi adalah: A. Olahraga meningkatkan efisiensi metabolisme tubuh sehingga pada saat istirahat tubuh memerlukan lebih sedikit oksigen sehingga berdampak pada menurunnya detak jantung. B. Olahraga meningkatkan kapasitas buffer dari darah sehingga laju akumulasi CO2 menjadi lebih lambat, menyebabkan detak jantung menjadi lebih lambat. C.
Olahraga secara teratur menyebabkan stroke volume atau volume darah yang dipompa jantung pada saat satu kali berkontraksi meningkat, sehingga detak jantung pada saat istirahat melambat. D. Olahraga menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, sehingga darah lebih cepat dialirkan ke seluruh tubuh, sehingga detak jantung lebih lambat. E. Olahraga meningkatkan efisiensi transfer oksigen dari paru-paru ke darah, sehingga kandungan oksigen di dalam darah meningkat dan berakibat pada menurunnya tekanan darah. Teman-teman silakan menjawab soal ini. Kalau sudah, mari kita lihat pembahasannya. Cardiac output adalah akumulasi dari stroke volume dan heart rate. Jika cardiac output tidak mengalami perubahan, tetapi heart rate menurun, maka dapat disimpulkan bahwa stroke volume meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh membesarnya ukuran jantung akibat berolahraga secara rutin. Olahraga akan memicu pelebaran pembuluh darah untuk meningkatkan suplai darah dan oksigen ke jaringan. Peningkatan kadar oksigen darah tidak berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Metabolisme basal adalah metabolisme minimal yang dibutuhkan agar tubuh tetap dapat berfungsi. Metabolisme ini umumnya diukur pada saat istirahat. Olahraga tidak mengubah laju metabolisme basal, sehingga tidak akan menurunkan konsumsi oksigen tubuh saat beristirahat. Oleh karena itu, ketika laju metabolisme tidak berubah, maka konsumsi oksigen tidak berubah dan produksi CO2 juga tidak berubah. Silakan teman-teman pahami dulu pembahasan ini. Bagaimana, sudah dapat jawabannya? Kita lihat. Nah, jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah C. Mengapa pilihan A salah? Olahraga meningkatkan efisiensi metabolisme tubuh, sehingga pada saat istirahat tubuh memerlukan lebih sedikit oksigen, sehingga berdampak pada menurunnya detak jantung. Ingat, pembahasan sebelumnya, metabolisme basal adalah metabolisme minimal yang dibutuhkan agar tubuh tetap dapat berfungsi. Metabolisme ini umumnya diukur pada saat istirahat. Jadi, olahraga tidak mengubah laju metabolisme basal, sehingga tidak akan menurunkan konsumsi oksigen tubuh saat beristirahat. Olahraga tidak mengubah laju metabolisme dalam tubuh. Karena metabolisme basal itu diukur pada saat kita beristirahat. Jadi opsi A ini sudah salah. Pilihan B salah karena olahraga tidak mempengaruhi kapasitas buffer di dalam darah. Kemudian, mengapa opsi D salah? Olahraga menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Olahraga justru akan memperlebar pembuluh darah. Olahraga akan memicu pelebaran pembuluh darah untuk meningkatkan suplai darah dan oksigen ke jaringan. Jadi opsi D ini sudah salah. Opsi E, olahraga meningkatkan efisiensi transfer oksigen dari paru-paru ke darah sehingga kandungan oksigen di dalam darah meningkat dan berakibat pada menurunnya tekanan darah. Ingat bahwa peningkatan kadar oksigen di dalam darah tidak berpengaruh terhadap tekanan darah. Jadi opsi E juga salah. Jadi jawaban yang benar itu adalah bagian C. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Olahraga secara teratur menyebabkan stroke volume atau volume darah yang dipompa jantung pada saat satu kali berkontraksi meningkat, sehingga detak jantung pada saat istirahat melambat. Mengapa volume darah itu meningkat? Kembali lagi pada pembahasan tadi, itu dikarenakan membesarnya ukuran jantung akibat olahraga secara rutin. Nah, olahraga akan memicu pelebaran pembuluh darah untuk meningkatkan suplai darah dan oksigen ke jaringan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian C. Kita masuk pada soal nomor 3. Ketika musim hujan datang, banyak cacing yang keluar ke permukaan tanah. Pernyataan berikut ini yang paling tepat untuk menjelaskan perilaku tersebut adalah A. Tanah yang basah menyulitkan cacing tanah untuk bergerak di dalam tanah. B. Tanah yang basah menyediakan nutrisi lebih sedikit bagi cacing tanah. C. Tanah yang basah menyulitkan cacing tanah melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. D. Tanah yang basah tidak cocok untuk fertilisasi internal. E.
air yang banyak di permukaan tanah dapat menghemat energi cacing tanah dalam memproduksi lendir? Silakan dijawab. Kalau sudah dijawab, mari kita lihat pembahasannya. Cacing tanah menggunakan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas secara difusi dengan lingkungan. Tanah yang basah akan menyumbat peri tanah dan menyulitkan cacing tanah untuk melakukan pertukaran gas. Karena oksigen bersifat non-polar, maka kelarutan oksigen di dalam air sangat rendah, sehingga menurunkan laju pertukaran gas yang dapat terjadi. Jawaban untuk nomor 3 adalah C. Tanah yang basah menyulitkan cacing tanah untuk melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Kita masuk pada soal nomor 4. Tentukanlah pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan pengangkutan oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 di dalam darah manusia. A. Penurunan pH cairan ekstraseluler di jaringan akan meningkatkan pelepasan oksigen oleh hemoglobin. B. Semakin cepat laju pernapasan, maka semakin rendah kadar CO2 di dalam darah dan hal sebaliknya terjadi kepada O2 di dalam darah. C. Sebagian besar CO2 diangkut dalam bentuk HCO3 yang terakumulasi dalam sel darah merah. D. Semakin tinggi kadar hemoglobin di dalam darah, maka semakin tinggi jumlah oksigen yang bisa diangkut oleh darah. E. Enzim karbonat anhidrase memiliki peran penting dalam pengangkutan CO2 di dalam darah. Silakan dijawab untuk soal nomor 4. Kalau sudah, mari kita lihat pembahasannya. Selain mengikat oksigen, hemoglobin juga dapat mengikat CO2. Peningkatan H+, suhu tekanan, CO2, dan phosphoglyceric acid akan mengurangi afinitas hemoglobin terhadap oksigen sehingga meningkatkan pelepasan oksigen. Di dalam darah, CO2 diangkut dalam bentuk CO2 terlarut dalam darah, karbaminohemoglobin atau CO2Hb, dan yang paling banyak, kurang lebih 70%, sebagai bikarbonat atau HCO3 di plasma darah. Pembentukan HCO3 terjadi di dalam sel darah merah dengan bantuan enzim anhidrase. HCO3 kemudian diangkut keluar dari sel darah merah menuju plasma dan bersama asam karbonat atau H2CO3 membentuk sistem kesetimbangan yang menyangga pH darah. Hiperventilasi akan menurunkan kadar CO2 dalam darah sehingga menyebabkan alkalosis atau peningkatan pH darah. Kita kembali pada soal. Tentukanlah pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan pengangkutan O2 dan CO2 di dalam darah manusia. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, pernyataan yang tidak tepat itu adalah opsi C. Mengapa opsi C itu salah? Karena kita lihat sebagian besar CO2 diangkut dalam bentuk HCO3 yang terakumulasi di dalam sel darah merah. HCO3 itu terakumulasi paling banyak di plasma darah, bukan di dalam sel darah merah. Lihat pembahasan sebelumnya, sekitar 70% itu bikarbonat atau HCO3 itu diangkut ke plasma darah, bukan menetap di dalam sel darah merah, tapi dia diangkut dari sel darah merah menuju ke plasma darah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 itu adalah C. Kita masuk pada soal nomor 5. Berikut ini adalah data pemanfaatan energi oleh 3 jenis vertebrata dewasa. Vertebrata 1, vertebrata 2, dan vertebrata 3. Kemudian, proporsi energi yang digunakan untuk setiap aktivitas. Ada beberapa aktivitas di sini yang disebutkan, ada metabolisme basal, reproduksi, termoregulasi, aktivitas, dan pertumbuhan. Misalnya, untuk metabolisme basal, vertebrata 1 menggunakan 35% proporsi energinya dari total energi yang digunakan per tahun. Kemudian, vertebrata 2 mempergunakan 25% dari total energi yang digunakan per tahun. Dan vertebrata 3 mempergunakan sama dengan vertebrata 1, yaitu 35% dari total kilokalori energi per tahun. Bisa dilihat untuk reproduksi, termoregulasi, sampai pertumbuhan.
Kemudian, berat tubuh untuk masing-masing, vertebrata 1 4 kg, vertebrata 2 0,025 kg, vertebrata 3 adalah 4 kg. Nah, kita masuk pada pertanyaan. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan berikut yang tidak tepat adalah: apakah A, salah satu dari ketiga vertebrata di atas adalah hewan ektoterm? B, jumlah energi dalam kilokalori yang dipergunakan untuk metabolisme basal oleh vertebrata 1 paling tinggi jika dibandingkan dengan dua vertebrata lainnya. Bagian C, pada vertebrata endoterm, semakin kecil ukuran tubuh, maka semakin besar proporsi energi yang dipergunakan untuk mengatur suhu tubuh. D, ukuran vertebrata 3 akan terus bertambah seiring dengan pertambahan usia, sedangkan vertebrata 1 dan 2 tidak. Opsi E, vertebrata 1 kemungkinan menghasilkan jumlah keturunan yang paling sedikit jika dibandingkan dengan dua vertebrata lainnya. Silakan dijawab untuk soal nomor 5. Jika sudah dijawab, mari kita lihat pembahasannya. Berdasarkan sumber panas tubuhnya, hewan dibedakan menjadi endoterm, panas tubuh terutama berasal dari metabolisme, dan ektoterm, atau panas tubuh terutama berasal dari lingkungan. Dari ketiga hewan pada tabel, vertebrata 1 dan 2 adalah hewan endoterm, sedangkan hewan 3 adalah ektoterm. Semakin kecil ukuran tubuh suatu hewan endoterm, maka semakin tinggi rasio luas permukaan terhadap volume. Akibatnya, panas tubuh akan semakin mudah menghilang ke lingkungan. Oleh sebab itu, hewan endoterm berukuran kecil akan mengalokasikan energi untuk termoregulasi lebih banyak daripada endoterm berukuran besar. Vertebrata 3 mengalokasikan sebagian energi untuk tumbuh, sedangkan vertebrata 1 dan 2 tidak. Vertebrata 1 memiliki proporsi energi terendah untuk reproduksi, sehingga keturunan yang dihasilkan akan berjumlah paling sedikit. Berdasarkan data, kesimpulan berikut yang tidak tepat adalah opsi B, yaitu jumlah energi dalam kilokalori yang dipergunakan untuk metabolisme basal vertebrata 1 paling tinggi jika dibandingkan dengan dua vertebrata lainnya. Mengapa opsi B salah? Mari kita lihat tabelnya. Nah, untuk metabolisme basal vertebrata 1 itu sama dengan metabolisme basal dari vertebrata 3. Jadi, opsi B itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan tabel. Jadi jawabannya untuk nomor 5 adalah B. Kita masuk pada soal nomor 6. Vitamin yang kita konsumsi umumnya berperan sebagai koenzim bagi enzim yang terlibat dalam metabolisme tertentu. Berdasarkan mekanisme kerja enzim dalam mengkatalisis suatu reaksi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa konsumsi vitamin per hari akan A, setara dengan jumlah konsumsi karbohidrat per hari, B, setara dengan jumlah konsumsi protein per hari, C, setara dengan konsumsi lemak per hari, D, setara dengan konsumsi magnesium per hari atau Mg, E, setara dengan konsumsi air per hari. Silakan dijawab nomor 6. Nah, kalau sudah, mari kita lihat pembahasannya. Vitamin umumnya berperan sebagai koenzim, yaitu senyawa organik yang dibutuhkan untuk aktivitas enzim. Senyawa anorganik seperti ion logam juga dapat membantu kerja enzim dan disebut sebagai kofaktor. Oleh karena kofaktor dan koenzim diperlukan oleh enzim dalam jumlah kurang lebih sama, maka konsumsi vitamin akan setara dengan konsumsi kofaktor magnesium atau kofaktor Mg. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah D, setara dengan konsumsi Mg per hari atau magnesium per hari. Jadi jawabannya adalah D.